Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini kita belajar tentang struktur pasar persaingan tidak sempurna. Dalam hal ini kita kenal dengan istilah monopoli. Monopoli berasal dari bahasa Yunani yang kita sebut sebagai monospolein, yang berarti menjual sendirian. Struktur pasar di mana seluruh output industri diproduksi dan dikontrol oleh satu perusahaan, itu yang kita sebut sebagai monopolis. Nah, pertama kita lihat dari asumsinya adalah hanya terdapat satu penjual, dia price maker. Kemudian tidak ada barang substitusi yang mirip untuk barang yang diproduksi. Maksudnya tidak ada ini. Kemudian terdapat hambatan masuk ke dalam industri, bisa dalam bentuk paten ataupun lisen ya. Kemudian yang asumsi yang kelima itu produknya adalah relatif homogen. Ini asumsi yang menjadi dasar dalam asumsi pasar persaingan tidak sempurna, dalam hal ini adalah monopoli. Kita lihat fungsi permintaannya. Dalam beberapa kasus kita lihat adalah Q fungsi dari P, artinya permintaan itu fungsi dari harga. Kalau kita turunkan maka kita peroleh slope-nya itu adalah negatif, atau turunan pertama Q terhadap P lebih kecil dari 0. Kurva permintaan monopoli diasumsikan memiliki kebalikan yang unik. Nah, kalau ada matematik kita sebut dengan inverse ya. Sehingga harga dapat diekspresikan sebagai fungsi tunggal dari outputnya. Kita tulis dalam bentuk matematik seperti ini. Nah, turunan pertama P terhadap Q-nya lebih kecil dari 0, ataupun sama juga slope-nya adalah negatif. Nanti kalau kira-kira begini, sama saja sebenarnya kalau bentuk kurvanya. Nah, kita lihat rata-rata penerimaan dan marginal revenue. Total revenue secara umum kita peroleh dari perkalian antara jumlah output dan harga. P-nya adalah harga, Q-nya adalah jumlah output. Jika kita asumsikan bahwa permintaan monopoli seperti ini, maka ketika kita mencari TR-nya adalah total revenue-nya, kita bisa substitusikan P dengan angka ini, ya. P-nya kita substitusikan yang dari TR tadi, oke. Kemudian kita turunkan. Turunan pertama TR terhadap Q, atau kita tulis seperti ini, itu disebut sebagai marginal revenue. Dalam hal ini nilainya adalah A-2BQ. Nah, jadi nanti kita lihat sisi dari ini adalah sama ya. Nah, kita lihat kurva monopoli seperti ini ya. Kita ulang sedikit lagi. Oke. Nah, kalau kita lihat dalam industri hanya terdapat satu produsen, maka kurva permintaan monopoli sama dengan permintaan industri ya, karena dia cuma sendiri ya, atau berselop negatif juga. Kurva permintaan industri sama dengan AR, atau rata-rata penerimaan monopolis, akan tetapi marginal revenue-nya lebih kecil dari price atau harga. Nah, ini ilustrasi gambar ataupun dari angka ini bisa kita lihat ketika harganya 8, jumlahnya 10, maka penerimanya 80. Begitu juga kalau misalnya harganya 7, jumlahnya yang diproduksi adalah 20, maka revenue-nya adalah 140. Sehingga MR-nya adalah kita hitung dari delta Q per delta P. Delta Q, delta penerimaan dengan delta Q. Oke. Delta revenue ini deltanya berapa? Nah, ini kalau kita hitung deltanya sekitar 60 ya. Ini deltanya 10. Jadi kalau kita bagi 60 per 10 kita dapat 6. Begitu seterusnya. Oke, nanti dicoba sendiri ya. Nah, kita lihat berikutnya hubungan TR, MR, dan elastisitas demand. Ini total revenue, marginal revenue, dan elastisitas permintaan. Nah, dengan menggunakan total diferensial dari TR ini kita bisa memperoleh persamaan sebagai berikut. Ya, nanti Anda coba sendiri ya dengan menggunakan total diferensial. Prosedurnya bisa dilihat di dalam slide ini. Oke. Nah, hubungannya kalau kita lihat dari sisi kurva, nih hubungan tadi ya. Nah, ini kita gambarkan kurva, ini elastisitas demand-nya adalah 1.
Jadi pada saat satu elastisity demand-nya, maka TR-nya adalah maksimum di sini. Ini gambar total revenue. Oke. Nah, pada saat elastisitas demand-nya lebih kecil dari 1, berarti posisi di sini. Berarti TR itu ada kira-kira di sini. Ya. Kalau kita tarik garis lurus seperti ini, kira-kira dia ada berada di sini. Nah, pada saat di sini, maka keputusan manajerial kita seharusnya adalah menaikkan harga untuk mencapai total penerimaan maksimum. Beda kalau dia misalnya produk kita adalah elastis, berarti ED-nya lebih besar dari 1. Ketika dia lebih besar dari 1, katakan misalnya di sini, kalau kita tarik garis kan begini ya, asumsikan garis lurus ya. Nah, di sini berarti untuk meningkatkan total penerimaan kita butuh turunkan harga. Jadi kalau kita turunkan harga, maka dia akan mencapai ke TR maksimum. Jadi ini hubungan antara total penerimaan, marginal revenue, dan elastisitas demand. Jadi pada saat elastisitas demand sama dengan 1, maka MR-nya adalah 0. MR 0 berarti kondisinya TR-nya maksimum. Itu bisa kita lihat pada kondisi yang kedua. Oke. Nah, bagaimana proses maksimisasi keuntungan dalam monopoli? Sebenarnya konsepnya adalah turunan pertama dari fungsi keuntungan ya. Kalau kita fungsi keuntungan itu, kalau kita lihat keuntungan itu penerimaan fungsi dari Q dan cost fungsi dari Q. Kalau kita sama-sama turunkan terhadap Q ya, sama dengan 0 gitu ya. Berarti kita akan memperoleh marginal cost sama dengan marginal revenue. Nah, disinilah monopoli menentukan harga. Kalau kita lihat dari gambar, nah ini kita lihat di sini P, ya, P monopoli, ini Q monopoli yang memproduksi. Beda kalau nanti kita lihat di pasar persaingan sempurna sebelumnya, harga itu adalah pada saat di sini ya, P sama dengan MC. Nah, itu kalau dia pasar persaingan sempurna. Oke, itu bedanya. Ya. Tapi meskipun demikian, tidak ada jaminan bahwa monopoli akan mendapat keuntungan. Artinya monopoli juga bisa rugi. Nah, tergantung dari struktur biayanya. Oke. Kalau struktur biayanya tidak ini, bisa jadi bahwasanya memang monopoli juga bisa rugi kalau biayanya lebih besar dibanding dengan harganya. Nanti kita lihat kurvanya. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat ATC lebih kecil dibanding P, artinya monopoli memperoleh profit di sini. Saya arsir warna merah, ini profit bagi monopoli. Oke. Nah, kalau andaikan P-nya di bawah, katakan di sini gitu ya, berarti monopoli dalam kondisi rugi. Jadi sangat tergantung daripada struktur biayanya. Oke. Nah, ini kurva yang sama. Nah, dengan demikian, kalau kita lihat, nah ini nanti kita bahas slide di berikutnya ya. Ini sebenarnya maksudnya adalah pada saat pasar persaingan sempurna di sini, inilah produsen konsumen surplus ya, semua. Tapi ketika ada monopoli, maka di sini ya, ini tinggal sisa yang di atas. Oke, yang ini kehilangan. Ini hilang untuk monopoli. Nanti kita lihat kurva yang lebih detail lagi. Nah, kurva penawaran monopolis berbeda dengan pasar persaingan sempurna. Pada monopoli tidak terdapat hubungan yang unik antara P dengan Q atau jumlah ya, atau jumlah yang ditawarkan. Pada monopoli, price lebih besar dari marginal revenue, sehingga permintaan yang berbeda memberikan kenaikan output yang sama, tapi kenaikan harganya adalah sangat berbeda. Nah, itu yang menjadi perbedaan dengan di pasar persaingan sempurna. Kita lihat kurva keseimbangan jangka panjangnya. Ya. Apabila monopoli memperoleh keuntungan, keuntungan tersebut dapat diperoleh dalam jangka panjang. Oke. Agar monopolis memperoleh keuntungan dalam jangka panjang, haruslah menciptakan hambatan bagi perusahaan lain untuk masuk ke dalam industri. Nah, inilah salah satu yang menyebabkan juga istilahnya hambatan masuk bagi perusahaan lain ya, hambatan. Kita lihat hambatan itu apa saja. Pertama, penguasaan bahan baku. Sebenarnya kalau bahan bakunya sudah berbeda, maka dia bisa menjadi monopoli. Yang kedua, penguasaan teknik produksi. Nah,
poin 1 dan poin 2 ini atau A dan B dapat menyebabkan perubahan ke dalam skala ekonomi yang menyebabkan ya istilahnya perusahaan itu juga menjadi monopoli. Tindakan yuridis yaitu diberikannya hak-hak paten seperti tadi saya sebutkan sebelumnya. Kemudian diperoleh secara institusional, misalnya pemberian lisensi oleh pemerintah untuk berusaha secara tunggal. Umumnya yang produk-produk seperti ini adalah bersifat publik ya. Nah, apa kita lihat inefisiensi dalam monopoli? Sebelumnya kita udah tahu bahwasanya dalam pasar bersaing sempurna itu terjadi efisiensi ya, efisiensi produksi. Nah, di sini kita lihat efisiensi produksi tercapai pada saat price sama dengan ATC minimum. Sedangkan efisiensi alokasi kita peroleh pada saat P sama dengan MC. Oke, ini dua kasus ini umumnya berada di pasar bersaing sempurna ya, PPS. Pada monopoli, efisiensi alokasi tidak mungkin tercapai. Ya, efisiensi alokasi tidak mungkin tercapai, itu poin 2 ini, nggak mungkin tercapai. Karena dalam menentukan harga, monopoli menetapkannya dengan cara marginal cost sama dengan marginal revenue, tetapi tidak sama dengan harganya. Nah, ini yang menyebabkan efisiensi alokasi tidak pernah terjadi di monopoli. Sedangkan kalau efisiensi produksi bisa tercapai, bisa tidak. Nah, kembali lagi kepada struktur biaya dari monopoli ya, struktur biaya. Oke. Nah, inefisiensi dalam monopoli tadi akan menyebabkan kalau kita lihat secara kurva ya, akan terjadi seperti ini. Nah, ini kalau pertama kalau kita lihat ya, ini adalah awalnya surplus konsumen ya, semua. Arsiran ini semua surplus konsumen. Nah, ketika monopoli ada, maka dia menetapkan harga di sini. Nah, kita lihat ini PPS, ini monopoli M ya. Nah, lihat ini surplus ini yang sudah hilang. Ya, yang tadinya buat konsumen menjadi buat produsen. Nah, tapi ada yang hilang. Nah, yang hilang itu mana? Yang segitiga trapesium ini. Ini yang kita sebut sebagai DWL, ya, atau dead weight loss, atau bahasa lain bobot kesejahteraan yang hilang, oke. Nah, ini nanti kita hitung pada sebuah kasus, nanti videonya kita bisa lihat lagi yang membedakan antara perhitungan surplus produsen, surplus konsumen di pasar PPS dan monopoli. Nanti kita lihat perbedaannya di mana gitu kan. Oke. Nah, ini adalah gambar 2 ini, 1 2 ini, yang ini sama yang ini. Ini ilustrasi dari gambar yang ini sebenarnya, sama saja ya. Nah, ini kita lihat tadi, yang tadinya ini surplus konsumen semua. Nah, tiba ketika terjadi monopoli, maka surplus konsumennya tinggal sebesar ini. Oke. Jadi, yang arsiran yang ini buat tambahan monopoli, sedangkan ini adalah kira-kira bobot kesejahteraan yang hilang, atau sama dengan gambar yang segitiga di sini. Oke. Nanti kita buat ilustrasi contohnya biar lebih mudah memahaminya. Tentu nanti tidak saya buat dalam video yang sama, nanti kita buat dalam video yang lain supaya mudah ya, dan ringkas. Ini latihannya. Nah, mungkin nanti latihan ini bisa dikerjakan setelah mungkin adik-adik menonton video cara perhitungan ya, cara perhitungan surplus konsumen dan surplus produsen di pasar bersaing sempurna dan monopoli. Nah, silahkan nanti tonton videonya sehingga bisa mengerjakan contoh kasus ini. Mungkin itu, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala.